Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 bulan ini, setiap kali saya mendapatkan wadah aqua yang bekas ya, setiap kali saya mendapatkan kemasan aqua botolan yang bekas, itu saya bawa pulang, kemudian saya jadikan pot tanaman ya. Kalau dulu saya belum kepikiran bahwa wadah minuman ini masih bisa dimanfaatkan ya, yaitu dijadikan sebagai pot tanaman ya. Jadi sama saya, wadah-wadah minuman ini tidak saya buang, tetapi akan saya jadikan pot tanaman ya. Yang perlu saya lakukan pertama adalah saya membuka salah satu sisi. Kalau aqua yang kecil itu saya ambil atasnya, nanti saya gantung ya. Tapi kalau aqua yang besar ya, tadi yang besar ini bisa dua pemanfaatan. Yang bagian bawah ini bisa posisi berdiri dan saya letakkan di atas tanah atau di pojok-pojokan semen, sedangkan bagian atasnya ini saya gantung ya. Dan saya punya banyak ya, ini ada 4 lagi, tetapi dikarenakan pagi ini saya ada job, sehingga saya mungkin akan mengeksekusi 3 saja ya. Saya jam 10, 1 jam lagi saya ada pekerjaan, maka saya tidak bisa berlama-lama ya. Yang saya lakukan adalah saya bikin cara menalinya dulu. Jadi menggunakan rapiah bekas. Ini pun rapiah tidak saya beli, tapi saya nemu di sampahan atau kadang di pantai, tapi kadang bekas penggunaan apa begitu ya. Itu kalau sama saya, kalau nemu tali itu tidak saya buang, tetapi sama saya itu saya simpan terlebih dahulu. Oke, saya ukur sekiranya panjangnya pas untuk nali ya. Nah, perkiraan segini cukup. Saya talikan di bagian sini ya. Oke, sudah jadi. Tinggal diisi tanah, kemudian bagian bawah ini sekitar 3 cm saya bikin lubang. Untuk apa? Kalau nanti terisi air, maka nanti sisa airnya nanti keluar dari lubang sini ya. Sedangkan kenapa kok nggak nyampe di bawah saja? Supaya kalau kita lupa nyiram, itu masih ada air di bawah, sehingga akar itu masih basah ya. Sama ini juga saya ikat dulu ya. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, jadi penggunaan dari botol aqua ini sebagai pot gratis ya. Sebagai pot gratis, saya mendapatkan pot gratis. Ini karena nanggung, ini kurang panjang dikit, ini bisa diakali, yaitu dengan cara nanti disambung ya. Ini dikali, matikan dulu. Oke, setelah itu potong ya. Ada telepon saya. Oke, barusan saya ada telepon ya, jadi saya angkat dulu. Oke, bagian sini juga sama, saya bikin dulu ya. Jangan langsung isi tanah dulu ya. Kalau kita isi tanah dulu nanti malah susah nalinya, jadi mending dipasang dulu ya. Oke, sekarang satu lagi ya. Dikarenakan saya 1 jam lagi itu ada pekerjaan, maka saya nggak bisa bikin banyak-banyak menyelesaikan semuanya ya. Jadi nggak apa-apa, lumayan dapat 3 juga lumayan. Saya nyicil kok, nyicil sehari dapat 1 ya tak bikin 1, sehari dapat 3 ya tak bikin 3. Ini sudah beberapa hari saya sibuk kerja ya, makanya ngumpul. Ketika saya dapat
dan dikasih aqua sama klien saya, itu saya bawa pulang, sehingga beberapa botol ini belum terpakai, belum terpakai. Nih sama ini nanggung juga, maka saya cari tambahannya ya. Saya nggak ada plastik lagi, maka saya menggunakan tambang saja. Bahkan tambang itu lebih kuat ya. Ini pun tambang nggak saya beli, saya dapat di Pantai Kuta ya. Kalau saya ke Pantai Kuta itu, kalau lihat tali sama saya bawa pulang, karena saya tahu bahwa pasti saya akan menggunakannya, dan pasti saya butuh. Nah, gini saja, sudah jadi cantolannya. Sini belum saya lubangi ya, sekarang saya lubangi. Tanamannya bisa ditanam menggunakan pot. Tembok ini sama saya itu singkong Jepang, singkong biasa, kangkung dan bayam. Tetapi untuk sementara ini saya menggunakan singkong Jepang ya. Nanti saya kalau dapat bibit kangkung juga, nanti saya akan nanam kangkung ya. Oke, sudah. Sekarang saya isi botol-botol ini, tadi saya isi terlebih dahulu. Ini tanah, dapat tanah humus dari sisa-sisa daun dan sisa-sisa makanan yang saya timbun ya. Kemudian beberapa bulan kemudian dia akan berubah menjadi kompos, sehingga untuk mendapatkan tanah ini pun nggak harus beli, nggak harus nyari. Dari kita sisa-sisa sayur, buah, makanan itu ketika ditimbun maka akan menjadi tanah subur dan menjadi kompos ya, sehingga nutrisinya itu banyak. Oke, ini sudah saya letakkan dulu di sini. Dua lagi. Saya punya hobi ini udah sebulan ya. Setelah saya rasakan kok saya dapat manfaatnya, saya agak menyesal kenapa nggak dari dulu ya. Ya, terkadang memang kita itu baru kepikiran setelah punya waktu senggang ya. Waktu senggang itu memang kalau kita produktif itu kita bisa melakukan hobi-hobi baru ya. Jadi segala aktivitas itu memang tidak bisa kita lakukan secara sekaligus, dikarenakan ketika kita melakukan satu kegiatan, maka kegiatan yang lain pun akan tertinggal ya. Contohnya, setelah saya hobi berkebun, ini aktivitas olahraga saya pun terbengkalai ya, dan saya jadi mengurangi frekuensi olahraga ya. Karena lagi asik sih, lagi asik sama berkebun. Ketika saya lagi hobi olahraga, saya jadi mengabaikan yang namanya berkebun atau aktivitas yang lain seperti membaca atau belajar bidang yang lain. Karena segala sesuatu itu kan ya pasti ada minus ada plusnya, dan kita hanya dibatasi waktu satu hari itu 24 jam. Makanya aktivitas itu ya kita nggak bisa beraktivitas maksimal pada semua hal ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu positif. Kalaupun yang satu itu terabaikan nggak apa-apa, selama kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu positif. Ketika kita menyibukkan diri pada hal-hal positif, maka kita tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Jadi itu adalah salah satu cara supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku negatif, dan kita selalu berpikir positif terus dan melakukan hal yang positif terus. Oke, ini sudah dapat 3 ya. Aslinya saya bisa dapat 7-8 ya, tetapi dikarenakan saya sibuk pagi ini, 1 jam lagi saya ada kegiatan, maka cukup 3 aja. Ayo sekarang kita langsung pasangkan pot-pot ini ke paku ya. Tetapi tadi saya hitung itu ada 1 paku yang kurang, yaitu jumlahnya ada 2, sedangkan kebutuhannya 3. Maka saya harus
memaku salah satu terlebih dahulu ya. Saya harus memberikan tambahan paku. Oke, paku-paku ini pun sebagian itu tidak saya membelinya. Ketika malam hari, ketika buang sampah, saya mendapatkan kayu-kayu yang di dalamnya itu ada paku-paku sama saya bawa pulang, kemudian saya copotin pakunya, saya luruskan dan saya gunakan kembali. Dan kayu yang bisa dimanfaatkan pun saya gunakan kembali ya. Oke, sekarang kita pasang ya. Ini ada 2 paku ya, 1, 2. Sedangkan pot yang saya butuhkan cuma 3 ya. Maka saya butuh tambahan paku 1 lagi ya. Maka saya cari tempat yang dimana kosong. Kemudian nanti akan saya pasang nih paku-paku ini dengan pot-pot sayuran ini ya. Dan saya anjurkan ketika masang paku itu menggunakan tang ya. Kalau nggak pakai tang itu agak resiko ya, resiko kenaan jawinya bisa kenaan ya. Nah, setelah terpasang langsung saja kita pasang ya. Ini saya tempat hari ini 3, jadi langsung kita pasang saja. 1 di atas tadi, 2, kemudian 1 lagi, ini 3. Nah, potnya sudah jadi. Sekarang tinggal kita pasang. Untuk sayuran yang saya rekomendasikan, untuk bagian yang sini, sisi sini nih, sisi yang tidak terkena sinar matahari, maka kita pilihkan jenis sayuran yang mudah hidup pada sinar matahari yang kurang ya, yaitu ini namanya sayuran pepaya Jepang, kates Jepang. Jadi kates Jepang ini sayuran yang bisa hidup di sinar matahari yang sedikit ya, dan mudah sekali hidupnya. Kalau di sinar matahari yang cukup, maka kita bisa menanam bayam, daun singkong, dan juga kangkung ya. Dikarenakan titik ini titik yang tidak kena sinar matahari, maka kita beri sayuran yang bisa hidup menggunakan sinar matahari yang sedikit ya. Jadi ini tampakan dari sayuran yang sudah saya tanam. Kemudian saya juga nanam banyak ya. Ini binahong. Binahong ini saya jadikan sebagai lalapan, kemudian untuk pengobatan. Ketika saya mengalami patah tulang, saya menggunakan binahong untuk mempercepat penyembuhan patah tulang saya. Dan ini saya memanfaatkan wadah-wadah bungkus minyak goreng yang sudah tidak terpakai, saya gunakan sebagai pot sayuran. Dan di bagian sini ini titik-titik yang terkena sinar matahari, tetapi dikarenakan ada tempat jemuran, makanya saya menanamnya sedikit saja. Tetapi nanti bagian atas ini nanti saya akan tanam sayuran jenis singkong dan bayam ya. Nanti kalau saya punya banyak waktu lagi ya. Oke, ini ada jahe, ada serai, ada sayuran yang lain. Dan di bagian luar sebagai tambahan, ini saya memanfaatkan tepung yang tidak terpakai, saya gunakan sebagai pot untuk nanam singkong ya. Dan ini dia jenis sayuran yang mudah ditanam ya, nggak apa-apa ya. Di atasnya ini ada tikar yang lagi dijemur. Ini ada sayuran singkong Jepang yang sedang saya tanam ya. Dan saya menggunakan media karung beras yang tidak terpakai. Ini kan ada karung beras Ratu, ada karung beras merek-merek yang lain ya. Oke, seperti ini. Dan di bagian pojok sini, di bagian tritisan, dalam bahasa Jawa namanya tritisan, ini saya tanami juga sayuran. Dan titik-titik ini juga titik-titik yang kurang mendapatkan sinar matahari, maka saya menanam jenis sayuran yang mudah hidup tumbuh tanpa menggunakan sinar matahari yang banyak ya. Oke, ini ada kelor, dan saya juga nanam pepaya. Jumlahnya ada 4 batang ya. Ada 3 karena yang satu ternyata diserang penyakit ya. 1, 2, dan itu 3. 2 yang sudah berbuah, 1 mati, yang 1 masih pertumbuhan ya.
Oke, demikian tadi cara bagaimana saya menanam sayur-sayuran di lahan yang sempit menggunakan sisa botol air kemasan yang tidak terpakai kembali. Kemudian saya gunakan sebagai pot sayurannya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.